Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang peluang. Ya, kali ini kita akan membahas tentang komplement suatu kejadian. Di sini ada pengertiannya, kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A aksen atau A komplement. Ya, A pangkat C atau A aksen simbolnya. Disebut komplement dari A jika A mempunyai elemen dan S mempunyai elemen, maka A aksen mempunyai N dikurang A elemen. Maka peluang A aksen adalah tidak terjadinya A. Ya, nanti hasil akhirnya didapatlah rumusnya adalah peluang A aksen itu rumusnya 1 dikurang PA A, peluang A. Ya, jadi peluang A komplement itu adalah 1 dikurang peluang A. Jadi kalau mau nyari yang bukan, cari dulu yang benernya seperti itu. Misalkan soalnya tentukan peluang munculnya mata dadu yang bukan prima. Nah, kalian cari dulu primanya. Baru 1 dikurang peluang prima. Jadi 1 dikurang yang kebalikannya itu. Oke. Atau cara manualnya juga bisa. Seperti biasa, ini hanya rumusnya bahwa kalau komplement itu 1 dikurang peluang kejadian yang diharapkan. Ya, kalau mencari yang gak diharapkan, 1 dikurang peluang yang diharapkan. Atau misalkan peluang orang sukses 0,5. Berarti kalau yang gagal tinggal 1 dikurang 0,5. Ya, jadi kalau yang kebalikannya tinggal 1 dikurang peluang yang diketahuinya, seperti itu. Oke. Nah, misalkan nih, contohnya sebuah dadu dilemparkan sekali, maka orang semuanya kan pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan A-nya itu adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 2. Berapa aja? 3, 4, 5, dan 6. Terus A komplement apa? Kejadian muncul mata dadu kurang atau sama dengan 2. Berarti himpunannya adalah 1 dan 2. Tentukan peluang A komplement. Nah, ini ada dua cara. Ya, ada dua cara. Cara pertama adalah yang pertama langsung aja. Itu yang peluang A komplement ya. Tadi kan ini adalah kejadian muncul mata dadu kurang atau sama dengan 2. Berarti ada dua himpunan ya. Yaitu berapa? 1 dan 2 yang nilainya kurang atau sama dengan 2. Berarti rumusnya adalah 2 per berapa jumlahnya? Ruang sampelnya 2 per 6. Jadinya hasilnya 1/3. Seperti itu. Ini rumus yang sesuai dengan rumus peluang ya. Berapa yang mata dadunya kurang atau sama dengan 2? Ada 2. Nah, dibagi sama jumlah ruang sampelnya, berarti 1/3. Atau cara yang kedua. Yang cara kedua berarti kita harus nyari peluang A-nya dulu. Peluang A itu ada berapa jumlah ruang sampelnya? Ini ada 3, 4, 5, 6, ada 4. Berarti 4/6, berarti 2/3. Nah, kalau mau mencari peluang A komplementnya, berarti 1 dikurang peluang yang A, berarti sama dengan 1 dikurang 2/3. Gitu ya. Berarti jadinya 3/3 dikurang 2/3, hasilnya 1/3 ya. Sama nih sama yang ini gitu ya. Jadi bisa dua cara. Bisa cara biasa, tapi kalau cara biasa harus cari dulu berapa himpunannya. Nah, kalau yang cara kedua cari yang lawannya dulu, yang nggak ditanya, baru 1 dikurang peluangnya itu ya. Itulah yang dimaksud dengan komplement ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang saling lepas sama saling bebas. Nah, yang kita bahas adalah yang saling lepas dulu. Nah, ada dua gambar yang hampir mirip. Ini disebutnya adalah diagram Venn ya. Dari SMP sudah dijelaskan tentang diagram Venn. Dari gambar pertama dan gambar kedua ada perbedaannya. Gambar yang pertama, himpunan A dan B-nya itu saling lepas, artinya dia tidak menyatu, tidak ada yang beririsan atau tidak ada yang sama. Nah, kalau gambar yang kedua ini dia ada yang beririsan atau ada yang sama, maka rumusnya pun agak beda sedikit gitu ya. Biasanya kalau ini itu berarti U ya, gabung, jumlah, atau. Jadi kalau kata gabung, jumlah, atau berarti dia saling lepas kejadiannya. Tapi bisa jadi ada yang beririsan atau nggak ada yang nggak beririsan. Kalau yang ini saling lepas, kalau ini tidak saling lepas ya, bergandengan, seperti itulah. Nah, rumus dari peluang A, misalnya kita mau peluang A tambah peluang B, ya udah berarti peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau kita simbol gabung berarti ditambah. Nah, terus gimana kalau yang tidak saling lepas? Ya udah, peluang A tambah peluang B tapi dikurang sama yang peluang A irisan B. Ini adalah sesuai dengan konsep rumus diagram Venn ya. Jadi kalau A dan B nya mau digabung, peluang A tambah peluang B tapi dikurang sama yang irisan atau yang
sama. Jadi bedanya hanya di sininya nih, irisan. Kalau ini nggak ada irisannya, ini dikurang sama irisannya, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang A. Munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8 atau 10. Munculnya jumlah mata dadu bilangan prima atau bilangan genap. Nah, dalam pengerjaannya, kita lihat apakah kejadian A-nya saling lepas atau dia tidak saling lepas. Nah, untuk mengetahuinya, kita cari dulu berapa himpunannya. Oke, kita coba yang A dulu. Itu ada dua buah kejadian yang diharapkan ya. Mata dadu jumlahnya 8 sama mata dadu jumlahnya 10. Ya, kita cari dulu yang mata dadu 8. Mata dadu jumlahnya 8. Ya, ada berapa sih? Nih, udah berpalingkarin ya, yang jumlahnya. Jadi gini ya, ini masuk tabel ini adalah 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6, 7. Dan seterusnya. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Terus kalian buat sampai 12. Kalau yang belum bisa, boleh dibikin tabel. Tapi kalau yang udah paham, boleh di luar kepala. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, mata dadu jumlah ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kejadian. Berarti ini peluangnya adalah 5 per 36. Dari mana 36? Dari jumlah ruang sampelnya berapa? Nih, semuanya adalah 36. Ingat ya, kalau 2 buah dadu itu ruang sampelnya berarti 36. Terus yang mata dadu jumlah 10. Mata dadu jumlah 10. Kita lihat yang jumlah 10 dari paling kerja warna merah ya. Sedang 10 ada 1, 2, 3. Berarti peluangnya adalah 3 per 36. Berarti peluang A digabung peluang B ya. Anggap aja mata dadu jumlah 8 ini peluang A ya. Ini peluang A-nya, ini peluang B-nya. Berarti rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B. Berarti jadinya 5 per 36 ditambah 3 per 36. Berarti 8 per 36. Ini yang disebut dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena tidak ada yang sama nih. Lihat, 8 sama 10 nggak ada yang nempel atau nggak ada yang sama nilainya jumlah ya. 8 ya ini aja, 10 ya ini aja, nggak ada yang ketemu. Berarti dia bukan kejadian yang tidak saling lepas. Artinya dia adalah saling lepas, tidak ada hubungannya nih. Berarti dia yang ini ya, karena nggak ada yang beririsan. Nah, apakah yang B juga sama? Nah, untuk mengetahuinya kita harus bikin himpunannya dulu. Jangan sampai nggak dibikin, ntar jadi salah. Oke, yang B jumlah mata dadu bilangan prima dan bilangan genap. Ya, kita buat dulu jumlah mata dadu prima. Mana kalau yang ditambah hasilnya jadi bilangan prima. Bilangan prima itu kan dia berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kita cari nih. Mana yang kalau di tabel ini kalau dijumlah hasilnya bilangan prima. Nih 2 ya. Ya, yang ini ya, awas nih Bapak garis ini dulu nih. Nah, dari sini yang kotak ini sampai sini ya. Mana kalau yang dijumlah itu hasilnya bilangan prima. Nah, mulai dari sini paling pertama 2 ya. Berarti ini kita bikin dulu himpunannya. Ada 2, terus 3-nya ada 1, 2 ya. 3-nya ada 2. Kalau jumlah bilangan prima ya. 4 nggak masuk, 5 ya. 1, 2, 3, 4. 5-nya ada 4. Terus berapa lagi? 7. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 9 gak masuk karena bukan prima. Langsung ke 11. 11 ada berapa? 1, 2 ya, ada 2. Nah, berarti ada berapa himpunan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 15. Berarti peluang yang jumlah mata dadu prima adalah 15 per 36. Sip. Terus apa lagi? Jumlah mata dadu genap. Jumlah mata dadu genap. Nah, bilangan genap itu berapa? Genap itu kan mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Dan seterusnya. Ini karena dadu sampai 12, berarti sampai 12 dulu aja. Kita lihat mana yang jumlahnya. Kalau dijumlah hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 ya. Kita mulai dari 2. 2-nya ada 1,
Terus empatnya ada nih, empatnya ya, 1 2 3, empatnya ada 3. Terus 5 enggak, 6, 1 2 3 4 5, 6-nya ada 5. Terus 7 bukan bilangan genap, 8 ya, 1 2 3 4 5, 8-nya ada 5. Terus 9 juga bukan, 10-nya ada 3. 10. Terus 12-nya ada sah. Nah, tinggal kita jumlah, ada berapa nih himpunannya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ada 18. Berarti peluangnya ada 18 per 36. Nah, sekarang kita lihat apakah kejadian A dan B ini ada yang sama. Nah, ada yang sama, yaitu berapa nih? Bilangan angka 2. Nah, ini berarti dia ada yang irisannya. PA irisan B. Ada berapa yang sama? Yaitu cuma bilangan 2 doang kan? Berarti dia 1. Nah, berarti dia rumusnya 1 per 36 ya. Jadi ingat ya, ini P irisan B nya ini dari sini nih, dari angka 2 nih ya. Karena 2 nya sama, maka hasilnya adalah 1. Karena cuma ada 1 himpunan yang sama, makanya ini 1. Nanti kalau ada 3 yang sama berarti jadi 2. Ada unsur 4 yang sama berarti jadi 4 gitu ya. Jadi irisannya adalah 1, yaitu bilangan si 2 nya ini ya, bukan satunya. Enggak, 1 dari mana Pak nih ya? Dari 2 ini, dari angka 2 ini karena ada yang sama, cuma ada 1 bagiannya yang sama, makanya 1 per 36. Berarti peluang A digabung B, rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, berarti jadinya peluangnya berapa yang pertama? 15 per 36 ditambah 18 per 36 dikurang 1 per 36. Nah, tinggal kalian jumlah 15 tambah 18 berarti 33 dikurang 1 berarti 32 per 36. Nah, ini peluang dari kejadian yang tidak saling lepas. Artinya ada hubungannya, itu yang angka 2 nih. Ada dua angka 2 yang sama, ada satu unsur. Ya, cuma angka 2 aja yang sama. Nah, kalau angka 3-nya sama juga, berarti ini peluangnya 2 yang irisan ya. Jadi hati-hati nih. Ya, jadi kalau gitu kalian belum tahu dia lepas atau tidak saling lepas, cari dulu himpunannya. Apakah ada unsur yang sama? Kalau yang cuma 1 berarti peluang 1 per 36. Kalau peluangnya ada 2, berarti 2 per 36. Tuh ya. Oke. Nah, ini hasilnya dari 32 per 36. Ya, jadi kalau yang A ini adalah saling lepas, kalau yang B adalah tidak saling lepas. Ya, jadi dalam pengerjaannya harus cari dulu ruang sampelnya sama himpunannya biar tahu apakah dia saling lepas nih yang ini atau tidak saling lepas. Ternyata ada satu unsur yang sama, yaitu angka 2. Sip. Makanya sini 1 per 36. Oke. Ini disebut dengan kejadian saling lepas dan saling lepas. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang kejadian saling bebas ya. Jadi perlu cukup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.